belajar yang basic saja dulu, karena kalau kita basic, ibaratnya kalau kita bangun rumah, kalau fondasinya belum kuat, nanti rumah itu bisa ambles miring kanan atau miring kiri. Nah, mudah-mudahan dengan saya belajar mulai dari basicnya, Bapak Ibu nantinya ke depan bisa menguasai proses editing video ini secara sempurna. Dan mudah-mudahan saya harapkan semua yang belajar dengan saya bisa menjadi instruktur atau bisa menjadi YouTuber yang sangat berkualitas, karena saya mengharapkan semua yang menguasai video editing ini hasil-hasilnya bisa di-share menuju ke YouTube sehingga kita bisa menjadi YouTuber yang sangat sempurna, sehingga nantinya Bapak Ibu kalau sudah menjadi YouTuber bisa untuk dimonetize oleh YouTube sehingga bisa ada dolar yang mengalir di keranjang Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Are you ready, guys? Ready. Ready. Oke, let's go. Ayo kita mulai belajar. Yang ngantuk siapkan kopi sama kacangnya terlebih dahulu. Are you ready? Ya, ready. Lanjut. Siap, Pak. Nah, ini Kopi cemilan siap. Iya. Dan itu Malam ini mengakomodir kebutuhan dari persyaratan. Bu Elis lagi nih, Kalau nanti dari Ini Pak, apa sinyalnya? Jadi saya on off Oh dulu. ya, silakan nggak apa-apa. berikutnya Malam ini materi yang akan saya bawakan ada 4 ya Bu ya, sebagai dasarnya, yaitu yang pertama adalah pengenalan aplikasi KineMaster. Kemudian yang kedua bagaimana cara membuat video. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengedit video. Yang terakhir adalah bagaimana cara menyimpan video yang telah kita buat dan bagaimana kita membagi, kemana kita membagi video hasil itu. Yang pertama adalah pengenalan aplikasi KineMaster. Yaitu bagaimana sih kita memilih aplikasi KineMaster yang original, karena di sana di dunia maya ini banyak aplikasi KineMaster yang notabene tanda petik ya, itu KineMaster yang bukan original. Dan logonya pun berbeda, dan ada sebagian KineMaster yang bukan original itu bisa digunakan di laptop atau PC, tetapi banyak sekali kendalanya. Kemudian dalam pengenalan aplikasi ini juga kita harus bagaimana cara melakukan proses analisis perangkat smartphone atau handphone Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk membuat video. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Pak Kosim, bisa saya mute dulu ya. Penjelasan tentang aspek rasio. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Cara membuat video. Nah, cara membuat video itu apa saja yang ada di sana adalah bagaimana cara memasukkan atau menginsert media video. Kemudian yang kedua adalah pengenalan apa itu timeline. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengedit video yang sudah kita masukkan tadi, yaitu meliputi bagaimana memotong atau cutting, bagaimana menambahkan transisi efek, kemudian bagaimana menambah teks dan animasi, dan bagaimana menambahkan gambar di dalam video yang telah kita buat. Yang terakhir adalah menambahkan musik dalam video itu, sehingga musik itu tidak kosong, tidak sepi ya. Yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita menyimpan karya yang telah kita buat tadi, video yang telah kita buat tadi, kemudian setelah kita simpan, terus itu mau kita bagikan kepada siapa? Apakah
ke YouTube, kita share ke YouTube sebagai aset kita untuk bisa dimonetize, atau kita mau kirim dengan ke teman-teman kerabat kita melalui Instagram atau melalui WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu di situ bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara membagikan ke media sosial. Kita mulai yang pertama, yaitu pengenalan aplikasi KineMaster. KineMaster, ini logonya adalah ini, K dengan warna merah jambu, itu logo dari aplikasi KineMaster. Tapi kalau logo dari KineMaster sendiri, perusahaan KineMaster sendiri adalah abu-abu, ada tulisannya KineMaster. Ini adalah, jangan salah, nanti pada saat kita memilih download aplikasi KineMaster, adalah yang kita pilih adalah aplikasi yang berlogo K dengan titik 5 dan warnanya merah jambu. KineMaster. Ini adalah aplikasi KineMaster yang original. Kita lanjut. Apa itu KineMaster? Nah, mungkin yang sudah tahu, KineMaster adalah satu aplikasi yang berfungsi untuk create, edit, dan share. Nah, ini di bawahnya ini adalah serialnya ya. Sudah serial keberapa yang dikeluarkan oleh KineMaster. Kemudian selanjutnya, pengenalan aplikasi KineMaster yang selanjutnya. Aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi pintar yang dikembangkan oleh KineMaster Corporation dari Korea. Aplikasi pintar ini bisa digunakan seperti tadi di atas, digunakan untuk melakukan kegiatan create, edit, dan share video cukup dengan menggunakan smartphone atau HP Android maupun iOS. Nah, di aplikasi KineMaster ini tersedia toko aset. Jadi itu di situ ada aset-aset yang bisa membuat konten video kita semakin menarik. Dan aplikasi KineMaster ini diciptakan khusus untuk konsumen yang menggunakan smartphone saja, bukan menggunakan laptop atau. Dan aplikasi ini bisa kita unduh dari Google tadi ya, dari Google atau dari application store. Itu awal dari pengenalan KineMaster. Kemudian pada saat tadi Bapak Ibu mendownload KineMaster, aplikasi KineMaster, itu setelah di-install, maka pada saat pertama kali dibuka KineMaster-nya nanti akan tampil semacam ini. Jadi di sini akan muncul iklan dulu, entah itu TikTok, entah itu apa ya, atau gambar bunga, atau gambar apa, sebelum diinstal. Nah, terus di sini baru lanjut ke aplikasi KineMaster. Nah, ini menandakan bahwa aplikasi yang Bapak Ibu download tadi adalah aplikasi yang belum berlangganan. Jadi ada dua, aplikasi yang tidak langganan dan aplikasi yang berlangganan. Yang berlangganan biasanya disebut aplikasi KineMaster Pro. Kemudian selanjutnya ini perbedaannya. KineMaster yang berlangganan dan KineMaster yang tidak berlangganan. Di sini tulisannya di bawah ini ada tulisan disuruh berlangganan sekarang, tapi kalau yang sudah menggunakan berbayar ada tulisannya premium user. Ya, tapi semuanya sama ini, cuma ada perbedaannya ada di sini. Kemudian perbedaannya yang lain, nanti pada saat kita membuka nanti ada perbedaan-perbedaan yang akan saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya, untuk awal daripada penggunaan aplikasi KineMaster ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui kemampuan dari HP Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk membuat atau mengedit dan men-share video yang telah Bapak Ibu siapkan. Yang itu pertama kali adalah kita harus mengetahui informasi kemampuan perangkat HP Ibu masing-masing. Nah, tujuannya adalah supaya kita nanti pada saat membuat video tidak ada gangguan.
Nah, ini informasi kemampuan smartphone itu akan ditampilkan nanti pada saat diklik akan semacam ini. Ini kita dulu Bu, kita jelaskan dulu, nanti habis setelah penjelasan ini selesai nanti kita langsung ke praktek saja biar tidak bingung di kedepannya. Nah, ini informasi kemampuan perangkat nanti akan muncul semacam ini. Nah, ini yang di sini ada kemampuan untuk menyimpan dan membagi, dan sini untuk menambahkan lapisan-lapisan di videonya. Lanjut, manfaat untuk melakukan analisa kemampuan perangkat yaitu untuk menghindari terjadinya kegagalan saat penyuntingan video. Seperti yang kita lihat di samping ini, pada saat kemampuan perangkat kita rendah, tapi kita paksakan untuk memasukkan lapisan di dalam video kita, maka aplikasi akan memberikan informasi bahwa maksimum lapisan video terlampaui. Lapisan video ini dinonaktifkan, makanya lapisan yang kita masukkan akan gagal. Nah, itu gunanya kita melakukan analisa kemampuan perangkat kita terlebih dahulu, sehingga kita nanti akan hati-hati dalam melakukan pembuatan video. Selanjutnya, informasi perangkat ini nanti akan, pada saat kita klik informasi kemampuan perangkat, nanti akan disuruh menjalankan analisa. Nah, hasil dari analisa itu nanti akan muncul semacam ini. Nah, ini hasilnya nanti akan semacam ini. Ini hasil akhir daripada analisa perangkat. Selanjutnya, menu utama dari KineMaster. Nah, menu utama dari KineMaster, pada saat Ibu buka aplikasi KineMaster nanti akan muncul menu utamanya semacam ini. Ya, ada buat, kalau yang bahasa Indonesia ada buat baru, dapatkan proyek. Tapi kalau yang bahasa Inggris itu nanti bukan, tapi create new. Nah, ini tampilan pada saat kita membuka KineMaster. Selanjutnya, di sini nanti pada saat kita membuka KineMaster tadi, begitu kita klik create new, maka akan muncul nih. Di sini ada tulisan proyek baru. Nah, di sini kita harus masukkan nama proyek. Dan di bawahnya ada aspek rasio. Aspek rasio ini nanti akan menentukan video kita ini akan kita konsumsikan kepada siapa. Mau ke YouTube, atau ke Instagram, atau ke WhatsApp, atau ke TikTok ya. Nanti, nah ini pada saat kita masuk membuat proyek baru, masukkanlah nama proyeknya. Misalnya kita membuat basic video pertama, gitu ya. Kemudian untuk aspek rasionya adalah ini semacam ini, misalnya ini. Nah, untuk aspek rasio 16:9 itu biasanya untuk konsumsi video kita akan kita upload ke YouTube. Kemudian kalau aspek rasio 9:16 itu biasanya untuk WA atau Facebook. Kalau 1:1 itu biasanya untuk Instagram atau juga WA juga bisa. Nah, untuk yang lain-lain ini, yang 4:3, 3:4, 4:5, ini kita tidak gunakan untuk sosial media, tapi ini kita gunakan pada saat kita melakukan presentasi di kantor ya. Kalau biasanya kalau kita akan menampilkan presentasi di kantor, kita bisa menggunakan ini, tapi kita harus pilih ini, 4:3, 3:4, atau 4:5. Untuk yang 2.35:1, ini untuk konsumsi kalau kita gunakan di layar lebar, untuk sinema gitu ya. Nah, setelah kita memilih salah satu ini, misalnya kita buat video mau kita upload nanti di YouTube, atau kita kirim ke teman-teman kita melalui WA atau Facebook atau Instagram, makanya kita klik berikutnya. Maka kita akan masuk ke dalam proyek baru. Nah, proyek baru ini nanti akan muncul semacam ini, ada durasi transisinya, kemudian kita bisa mengimport file yang akan kita buat. Nah, kemudian kita klik berikutnya lagi. Nah, inilah tampilan menu KineMaster yang nanti akan Ibu
temui pada saat Bapak Ibu temui pada saat kita. Ini kan mati, Mak. Ini adalah menu yang akan kita lihat nanti pada saat kita praktek ya. Kita lanjut saja supaya cepat praktek. Nah ini nanti pada saat kita sudah membuat di media berada di media browser nanti akan ada beda tampilan antara tampilan ibu yang satu, bapak yang satu dengan bapak yang lain itu akan beda. Apabila KineMaster yang bapak ibu tadi downloadnya yang tidak berlangganan, maka di sini akan muncul simbol iklan. Nah ini ada simbol iklannya, ada simbol iklan. Kalau yang sudah berlangganan tidak ada simbol iklannya. Kemudian yang berikutnya, kalau yang belum berlangganan selain iklan, ini di sini ada logo, watermark. Nah, watermark tulisannya KineMaster. Jadi kalau kita nanti kita save, kita share, wah ternyata Mbak Lili buatnya ternyata dengan KineMaster. Nah, nanti teman-temannya bisa, wah ternyata bukan kreasi sendiri dengan KineMaster. Nah, tapi kalau yang sudah berlangganan tidak ada watermarknya. Nah, ini begitu nanti kita sudah masuk lebih dalam lagi, ini fungsi-fungsi ini untuk apa, nanti kita masuk ke dalam. Ini ada di lapisan itu ada media, ada efek, ada stiker, ada teks, ada tulisan tangan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada audio, di sini kita bisa merekod suara kita, di sini ada media video yang akan kita masukkan, ada image yang kita masukkan. Nah ini tombol ini nanti kita bisa untuk membuat foto atau membuat video saat itu juga. Kemudian di sini juga ada menu yang lainnya. Nah ini yang disebut timeline tadi, pengenalan timeline adalah ini garis merah, ini tanda awal atau akhir dari suatu kegiatan yang kita lakukan. Kemudian tombol kamera nanti kalau kita klik itu ada dua, yang satu berfungsi sebagai kamera, yang satu sebagai video recorder. Jadi kalau kita klik kamera berarti kita melakukan memfoto diri kita saat itu. Tapi kalau kita klik perekam, maka pada saat itu kita bisa menggunakan HP kita untuk merekam suasana di sekitar kita, atau kita merekam pemandangan yang bagus. Sebentar, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut. Silahkan buka mic-nya kalau ingin bertanya. Ini dari Pak Faturoman. Pak Anto, apa maksud dari aspek rasio? Tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya jelaskan aspek rasio. Sebutkan tadi. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke slide yang berikutnya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjut. Saya tanya Pak Anto. Boleh, Ya, Pak. silakan. Nanti praktek kan Pak? Iya, habis ini nanti habis ini kita langsung praktek. Jadi ini supaya nanti pada saat kita praktek, Ibu tidak bingung ini tombol apa, ini tombol apa, ini saya sampaikan dulu. Nanti di prakteknya juga akan saya jelaskan lagi ini tombol digunakan untuk apa ya. Tapi sebelumnya sudah kita sampaikan dulu ini tombol ini, oh untuk preview, untuk menjalankan video yang kita buat. Oh ini ada aset store, berarti ini di sini ada gudangnya toko aset ya. Jadi Ibu mau beli apa aja di sini. Misalnya kita mau ngambil lagu, ngambil gambar, ngambil apa saja ada di sini semuanya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi kalau yang pro semuanya gratis. Tapi kalau yang belum pro ada sebagian yang berbayar, ada sebagian yang gratis. Kita lanjut supaya kita. Terima kasih Pak. Mbak Sri mau nanya. Silakan Mbak Sri. Nah, gini Pak, misalkan nih HP kita udah penuh, kadangkala mau membuat aplikasi begini, mempengaruhi nggak Pak? Misalnya. Ya, nanti pada saat Ibu mau membuat suatu video atau membuat aplikasi, itu kita lihat dulu terutama di kalau Ibu WA itu Ibu bisa disetting, dilihat berapa memori yang digunakan oleh WA, berapa memori yang digunakan, misalnya Ibu pakai Telegram, berapa memori Telegram yang digunakan. Nah, itu nanti bisa kita hapusi. Mana yang tidak penting kita hapus. Sehingga nanti bisa optimal lagi HP Ibu untuk bisa digunakan untuk ini. Nah, ini ada lagi Ibu Bu Sri yang mau ditanyakan?
Baik, itu aja nanti Oh, ya. aplikasi yang tidak guna ya Pak. Betul. Nanti kalau aplikasi-aplikasi kira-kira yang tidak berguna bisa disimpan di eksternal hard disk atau Bu nanti nambah chip lagi supaya bisa di eksternal. Oh, ya. Baik Pak, terima kasih Pak Anto. Sama, silakan. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita masuk ke praktek? Ini kita sudah mendekati sesi praktek. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Jadi nanti pada saat kita praktek itu akan kita lakukan create, edit, dan share video. Pada saat praktek itu syaratnya ada satu. Kita harus punya, saat ini kita harus menggunakan 2 perangkat. Itu bisa 2 HP atau 1 HP, 1 PC. Apabila kita menggunakan 2 HP, HP yang satu untuk Zoom, HP yang satunya untuk praktek. Karena KineMaster ini hanya bisa kita gunakan di handphone kita, di smartphone kita. Kalau kita Zoom-nya menggunakan PC atau notebook, berarti Zoom-nya kita melalui PC atau notebook, smartphone-nya atau HP-nya kita gunakan untuk praktek. Jelas Bapak Ibu? Apabila sudah jelas, kita langsung akan segera mulai di praktek. Dan terakhir, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bergabung di kelas training buat